Yuk sambil berdiri yuk biar lebih semangat yuk. Berdiri yuk. Semuanya kita mau berdoa. Yuk. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sebentar mau beribadah Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Tuhan pimpin ya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya roh-Mu Tuhan dicurahkan atas kami semua. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau puji Tuhan, kita nyanyi sama-sama ya. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yuk kita nyanyi karena ada kebangkitan yang besar. Kan ada kebangkitan yang besar, Kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. yang berseru pada siapa? Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru, Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau lebih-lebih lagi memuji Tuhan. Siapa yang mau goyang-goyang badannya, gerak-gerak, kasih gerakan ya buat Tuhan ya. karena kasih Yesus itu Indah. indah. Ini ada lagunya nih. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Nyanyi sekali lagi. Kasih Yesus. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah dari lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku, oh Yesusku. Kita udah puji Tuhan. Sekarang kita waktunya kita mau ngapain adik-adik? Ayo ada yang tahu nggak? Kita mau ngapain? Kita udah puji Tuhan, kita udah berdoa. Kita mau apa? Persembahan Kak. Persembahan, betul.
Untuk adik-adik yang di rumah, Ya. kalau yang mau persembahan Kak Diko, Ya. ada nomor rekeningnya nih di sini. Ada nih di sini. Jadi minta tolong sama papi maminya ya, atau enggak scan QR di QR. sini. Selamat memberi. Selamat memberi. Berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya yang udah siap memberi. Bapak, terima kasih ya buat kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Sucikan dan kuduskan tangan-tangan kami ya Tuhan. Pakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati Kau selamanya. Waktunya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Firman Tuhan. Siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Siap. Siap. Siap dengar firman Tuhan? Udah Semangat siap ya. buka telinganya. Ayo, Kita mau menyembah Tuhan dulu sebelum itu. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ayo adik-adik bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik sekali lagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ayo adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari orang yang hadir. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga nanti kakak yang akan membawa firman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya karena dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Udah siap kan? Siap belum? Siap.
Oke, kakak mau tanya. Siapa di sini yang besok sekolah? Saya. Ya, kalau di sekolah kita sebagai seorang siswa, murid. Tapi di sini kalian jadi murid baik gak? Iya, jadi. Yang dengar-dengaran guru, yang rajin kerjain tugas, kalau ulangan gak pernah nyontek. Nah, tapi di Alkitab ada murid yang pernah menyangkal gurunya. Ada yang tahu? Menyangkal itu atau apa? Hah? Menyangkal itu Menyangkal itu kayak tidak mengakui. Nah, kayak misalkan nih, ada seorang murid namanya Riko. Dia lagi ulangan nih, tapi dia buat contekan. Ketahuan sama gurunya, "Wah Riko, kamu nyontek ya?" Tapi dia menyangkal, "Ah enggak bu, saya nggak nyontek. Ini saya lagi ngerjain serius. Saya lagi ngerjain ulangannya. Sungguh itu namanya menyangkal, tidak mengakui perbuatannya. Dan kita ada adik-adik murid yang menyangkal gurunya. Ada yang tahu? Ada, namanya Bapak Petrus. Nah, waktu itu, ingat gak? Waktu itu sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu kan pergi ke taman untuk berdoa kan. Tapi waktu itu Tuhan Yesus juga ditangkap. Waktu itu Petrus mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus sekalipun iman murid-murid lain tergoncang. Tapi ia tidak akan menyangkal. Tapi Tuhan Yesus ngingetin bahwa ia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali sebelum ayam berkokok, yang artinya matahari terbit. Akhirnya waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya itu lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi tidak dengan Bapak Petrus. Bapak Petrus ini mengikuti Tuhan Yesus sampai ke mahkamah agama adik-adik. Tapi waktu Petrus di mahkamah agama, dia bertemu banyak orang adik-adik. Beberapa orang dari situ mengatakan, "Wah, kamu pengikut Yesus ya? Kamu murid Tuhan Yesus ya? Wah, kamu Petrus kan pengikut Yesus." Tapi Bapak Petrus menyangkal sebanyak tiga kali adik-adik. Ketika ia menyangkal yang ketiga kalinya, berkokoklah ayam. Lalu teringatlah akan pesan Tuhan Yesus bahwa ia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Wah, perasaannya gimana ya? Perasaan Petrus gimana ya? Sedih bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus. Setelah kejadian itu, Tuhan Yesus kan disalib adik-adik. Ya kan? Tuhan Yesus disalib. Tapi waktu hari ketiga, Tuhan Yesus itu bangkit adik-adik. Tapi sebelum itu, Bapak Petrus itu merasa sangat sedih adik-adik karena ia telah menyangkal Tuhan Yesus. Akhirnya, ada yang ingat gak? Petrus itu pekerjaan sebelum menjadi murid Tuhan Yesus itu apa? Yang nyarikan. Iya, penjala ikan. Nelayan adik-adik. Nah, akhirnya ia dan murid-murid lainnya itu pergi menjala ikan, kembali ke pekerjaan sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi dari pagi sampai siang, ikan. iya, mereka nyari ikan tapi nggak dapet apa-apa, cuma dapet air doang. Terus waktu itu ada seorang pria berdiri di dekat pantai, lalu mengatakan kepada mereka, "Coba tebarkan galammu di sebelah kanan perahu." Tapi tidak berselang lama kemudian, tahu nggak mereka dapat apa? Mereka dapat ikan banyak banget. Ada yang tahu nggak berapa? Berapa banyak? 153 tadi. Bayangin, jala sekecil itu dapat ikan sebanyak itu.
Kira-kira jalannya koyak gak? Jalannya rusak gak? Rusak gak? Enggak, adik-adik. Keren gak? Keren gak? Keren dong. Mereka kaget gak? Kaget karena dari malam ke pagi ke siang tiba-tiba ada seorang pria misterius. Mereka udah nebarin jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nggak dapet. Iya. Orang misterius itu ada. Iya, Tuhan Yesus adik-adik, benar, karena pada hari ketiga itu Mana sih bangkit? iya, karena hari ketiga itu Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk Petrus dan murid lainnya, adik-adik. Tapi waktu itu mereka belum tahu kalau itu Tuhan Yesus. Lalu ada seorang murid lainnya bilang, wah itu Tuhan Yesus gitu. Tapi Petrus belum percaya. Akhirnya dia turun dari perahu dan nyamperin Tuhan Yesus untuk melihat apakah itu Tuhan Yesus. Dan setelah disamperin, ternyata benar adik-adik. Dan murid-murid lainnya pun turun dari perahu untuk melihat Tuhan Yesus. Dan mereka di sana sarapan adik-adik. Sarapannya apa, Tak? Sarapannya apa? Ikan. Iya, ikan. Ikannya dibakar. Nah, dari kisah ini, kan waktu itu Petrus sedih. Sedih banget, aku udah nyangkal Tuhan Yesus. Aku sudah menolak dan ragu-ragu akan Tuhan Yesus. Tapi sampai dia di sini tidak ada pengharapan. Karena ia tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah disalib adik-adik. Tapi waktu itu Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari ketiga ini dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ mereka ada pengharapan. Lalu Tuhan Yesus pun menguatkan Petrus untuk menjadi penjala manusia. Ada yang tahu penjala manusia apa? Penjala manusia itu yang menyelamatkan banyak orang adik-adik yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita juga disebut penjala manusia. Percaya gak? Percaya. Nah, karena kita harus menyelamatkan orang lain juga dengan cara mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan karena Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, kita itu punya pengharapan. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu mati gak? Enggak. Karena dia mati, tapi dia bangkit lagi pada hari ketiga. Dan saat ini dia sedang ada di surga menantikan kita. Dan kita pun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, kita punya pengharapan adik-adik. Tadinya kita manusia berdosa, nggak punya pengharapan, nggak punya masa depan, tapi Tuhan Yesus bangkit. Pada hari ketiga kita punya pengharapan. Kita bisa masuk surga gitu adik-adik, oke? Ingat ya adik-adik, kita punya pengharapan. Berapa berat pun nanti masalah kalian, tapi ingat punya Tuhan Yesus yang hidup. Oke adik-adik, nah, kita mau menyembah Tuhan. Persiapkan hatinya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
diangkat dan diulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ayo kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. 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 Katakan haleluya. 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 Kita mau berdoa. Ayo tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kalau saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, kiranya Engkau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati pemerintahannya, Engkau berkati setiap pulau-pulau yang ada, setiap suku-suku yang ada di bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau berikan perlindungan, keamanan, sukacita bahkan damai sejahtera-Mu ya Bapa selalu tercurah atas bangsa kami ya Bapa. Bahkan Kau memberkati presiden, wakil presiden, bahkan menteri-menteri yang ada ya Bapa untuk penjagaan bahkan keamanan bangsa kami juga ya Bapa. Kami ingin berdoa juga untuk Gembala Sida kami, Pak Niko Nyotoro Harjo beserta wakilnya. Engkau berkati Bapa gembala kami, terus Engkau berikan hikmat, marifat, bahkan visi misimu atas hamba-Mu Bapa. Engkau berkati pelayanannya, Engkau bahkan berkati kesehatannya lebih lagi ya Bapa. Bahkan berdoa juga untuk Pak Weliar selaku Gembala CK4, juga Pak Mintarjo dan wakilnya Bapak. Engkau berkati Bapak gembala-gembala kami. Engkau terus berikan hikmat marifat ya Bapak, bahkan visi misimu atas penggembalaan atas gereja kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati juga teman-teman sekolah minggu kami yang tidak datang hari ini, bahkan mungkin sedang dalam perjalanan untuk ibadah 2. Engkau percepat langkah mereka ya Bapak. Engkau berikan mereka perlindungan, keamanan dimanapun mereka berada ya Bapak. Mungkin yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Bapak. Berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang saat ini sedang melayani Engkau. Berdoa juga untuk orang tua anak-anak kami ya Bapak. Engkau berikan kesehatan Bapak, bahkan usaha pekerjaan mereka Engkau berikan kelancaran ya Bapak. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik angkat kedua tangannya. Terimalah berkat, sukacita, bahkan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput kami di awan-awan permai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. kita mau ayat hafalan. Ayo Kak, keluarin ayat hafalannya. Aku tak. Ayo baca Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Baca sekali lagi. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke adik-adik, kita yang pertama. Shalom teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now.
Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat, kita jadi generasi Yeremia. God bless you.